Selamat malam pemirsa. Pelaku pemerkosaan belasan santri asal Garut, Heri Wirawan, akhirnya divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Dan vonis ini lebih rendah sesungguhnya dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana JPU menuntut hukuman mati bagi pelaku predator seksual Heri Wirawan. Dan ketika JPU menyampaikan tuntutan ini pun diapresiasi oleh masyarakat. Namun upaya untuk memberikan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan seksual ini sepertinya kandas setelah Selasa lalu hakim memberikan vonis penjara seumur hidup. Lalu pertanyaan yang muncul, sudah adilkah vonis ini bagi para korban? Dan apakah vonis hakim ini nantinya akan memberikan efek jera atau bahkan mungkin bisa menghentikan langkah dari para pelaku predator seksual lainnya di masa datang? Ini akan menjadi bahasan kami di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri PJD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali, dijatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Ya, setiap kali kita membahas mengenai vonis hukuman mati, pasti akan menuai pro dan kontra. Karena pro kontra hukuman mati ini juga seolah-olah tidak akan pernah berakhir dalam perdebatan. Karena ini menuai reaksi beragam dan pendapat yang beragam. Mulai dari para ahli hukum, kemudian aktivis HAM, dan juga masyarakat. Malam hari ini saya akan mendiskusikan vonis hukuman seumur hidup bagi terdakwa Heri Wirawan yang merupakan pelaku pemerkosaan terhadap belasan santri di Garut. Sudah bersama saya sejumlah narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada pakar hukum pidana, Engku Nasrullah. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Bisa digunakan mikrofonnya ya. Sehat ya, Bang? Selamat malam, para pemirsa. Boleh saya buka masker? Boleh, silakan. Kita jaraknya sudah cukup aman ini ya. Dan di ujung sana ada aktivis HAM, Bung Natalius Pigai. Selamat malam, Bang Pigai. Selamat malam, Mbak Anggia. Ya. Selamat malam para pemirsa sekalian. Saya buka masker juga ya. Oke, biar lebih jelas ya berbicara. Dan kemudian sudah bergabung juga secara virtual kuasa hukum dari korban, Mas Yudi Kurnia. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih Mas Yudi sudah meluangkan waktu untuk bersama kami diskusi malam hari ini. Dan kami juga akan mengundang anggota Komisi 3 DPR RI, Bung Nasir Jamil. Silakan bergabung bersama saya. Selamat malam, Bang Nasir. Wah, ini naik kuda kayaknya, jadi telat ini ya. Batiknya kuda. Silakan digunakan mic-nya. Jadi kita akan membahas mengenai pro kontra hukuman mati. Kalau saya minta sedikit pendapat singkat dari ujung sana, Bang Pigai, bagaimana tanggapan Anda tentang vonis hakim untuk Heri Wirawan ini, vonis umur hidup penjara? Singkat saja dulu. Jadi singkat saja bahwa di dalam hukum itu, terutama dalam perspektif hak asasi manusia ya, itu namanya ada extraordinary crime. Oke. Itu boleh diberikan kesempatan untuk boleh dihukum mati. Oke. Yang kedua, extraordinary crime itu cuma dua, kejahatan kemanusiaan dan genocide. Oke. Lalu yang Pertanyaan saya kedua, singkat dulu. yang Singkat kedua, dulu. Respon Anda terhadap vonis umur hidup ini gimana? Pendek saja, pendek dulu. saya kira gini. Saya akan minta masing-masing berpendapat ini. Ini salah satu perspektif baru dalam pemikiran para hakim di Indonesia yang mengikuti tren global tentang penghapusan hukuman mati. Jadi mereka menerapkan namanya maksimum penalti, bukan death penalty. Perspektif baru ya, yang mengikuti tren global. Silakan, Bung Nasir, pendek dulu saya minta terhadap vonis umur hidup. Bagi saya, putusan itu tidak memperhatikan aspek keadilan
publik. Oke, ya. tidak memperhatikan aspek Dan keadilan sangat publik. merisaukan kita karena Oke. di tengah semakin mengganasnya predator seksual, terutama terhadap anak-anak, apalagi ini dilakukan oleh seorang yang seharusnya melindungi anak-anak tersebut. Oke, Bung Nasrullah. Saya selalu beranggapan bahwa kadang-kadang kita harus pahami ada keadilan perspektif publik, ada keadilan dalam perspektif hukum. Keadilan dalam perspektif hukum itu bisa ditampilkan lewat tuntutan jaksa, bisa juga ditampilkan lewat putusan hakim. Selama putusan hakim atau tuntutan jaksa itu tidak ada kong kali kong. Semata-mata karena rasa keadilan menurut dia yang hadir di ruang sidang. Oke, rasa keadilan itu yang terpenting ya. Oke, baik, kita akan segera memulai itu pandangan singkat ya mengenai masing-masing narasumber saya terhadap vonis hakim ini. Saya sekarang ke Mas Yudi. Mas Yudi, bagaimana Anda dan klien Anda merespon vonis dari hakim seumur hidup penjara untuk Heri Wirawan? Baik, Pak. Ketika mendengarkan putusan hakim kemarin, saya langsung menghubungi beberapa keluarga korban. Ketika saya menyampaikan bahwa putusan hakim adalah seumur hidup, mereka sangat geram, Mbak. Mereka ada yang marah, ada yang menangis, dia dengan mengekspresikan kekecewaannya. Dia bilang kalau itu tidak adil. Betapa sakit hatinya saya, betapa beban yang kami terima ini tidak sesuai dengan seumur hidup. Si Heri itu bisa bernapas walaupun di penjara, tapi dia masih bisa bernapas. Sementara saya sudah sesak tiap hari memikirkan anak saya. Harapan saya sudah dibunuh oleh si Heri. Mereka malah seperti itu. Bahkan ada yang satu lagi, dia sampai mengajak saya untuk menyampar si Heri, mendatangi si Heri, biar saya yang bunuh, saya yang ganti, saya di penjara. Asal si Heri saya bunuh. Itu kekecewaan, bentuk kegeraman. Karena dari awal itu kan si keluarga korban itu udah marah. Saya sudah mencoba menahan-nahan bersama kepala desa, para tokoh. Sebelum melakukan pelaporan ke Polda, saya mencoba menyadarkan mereka bahwa ini negara hukum, coba kita bawa ke ranah hukum, jangan main hakim sendiri. Mereka itu udah siap-siap mau berangkat ke Bandung pada saat itu. Cuman alhamdulillah saya dengan kepala desa meredakan pada saat itu, dan saya bawa langsung ke Polda membuat laporan polisi pada bulan Mei itu. Mereka mulai sadar bahwa saya katakan dari LP-nya sendiri dicantumkan bahwa di situ ada Undang-Undang Nomor 17 2016 di mana di dalamnya mengatur hukuman mati karena korbannya lebih dari satu orang. Baru mereka reda, baru mereka mau mengikuti alur hukum, masih mencoba mempercayai terhadap penegakan hukum. Ya. Nah, dari situ saya menyampaikan bahwa di sini ada hukuman mati. Mudah-mudahan, karena kalau saya, keyakinan saya, optimis saya, ini harus dihukum mati dengan korban lebih dari satu orang. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu korban lebih dari satu orang, itu unsur yang bisa dihukum mati. Ini lebih dari 10 orang. Ya. Dan direncanakan, dilakukan oleh pengasuh, oleh guru. Dia yang mengaku-ngaku sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Direncanakan. Ini dilakukan mulai dari 2016 sampai 2021, berulang-ulang diperdaya anak-anak. Apakah ini kurang apa gitu keadilan ini, korban ini? Baik. Sampai hukuman cukup, saya rasa itu tidak setimpal, Pak. Baik, Mas Yudi, berarti pihak korban, keluarga korban juga menilai bahwa vonis hakim ini tidak memenuhi rasa keadilan mereka ya? Betul, ini sudah mencederai keadilan, rasa keadilan. Dihukum mati aja belum tentu mereka bisa terobati, Pak. Apalagi ini seumur hidup masih bisa bernapas. Saya mau ke Bung Nasrullah. Bung Nasrullah, ini dihukum mati saja belum tentu mereka merasa puas dengan itu. Dan ini tidak memenuhi rasa keadilan. Tadi Anda menyebutkan hakim harus memutuskan dengan banyak pertimbangan untuk memberikan seadil-adilnya baik bagi korban dan juga bagi terdakwa, bagi pelaku. Tapi ternyata ini tidak memenuhi rasa keadilan. Gini, kalau kita ikuti perasaan kita masing-masing, rasanya
kalau saya sekali lagi seandainya saya mengandai-andai diri saya hakim, saya duduk di ruang sidang, tentu pun menurut rasa keadilan saya akan jatuhkan pidana mati. Ya, karena apa yang terjadi itu sesuatu yang sangat menyedihkan bagi korban, ya. Tapi ketika kita sampai ke titik penjatuhan pidana, maka ada range-nya itu adalah hukuman pidana minimum sampai dengan maksimum, tidak boleh melampaui itu. Kalau jaksa menuntut di range minimum, kadang-kadang itu pun boleh dibolehkan menurut hukum, ya. Atau dia ambil di range maksimum juga boleh. Nah, kalau merujuk kepada hukum pidana, yang terberat itu adalah pidana mati. Langsung hilang nyawa orang. Tapi di tahap berikutnya itu adalah pidana seumur hidup. Nah, saya sekali lagi mengatakan bahwa saya, Pak Pigai, Pak Nasir Jamil, orang yang tidak membaca berkas, tidak hadir di ruang sidang, kita merasakan dari pemberitaan-pemberitaan, dari informasi-informasi manapun, sehingga kita tidak tahu apa yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Artinya kita tidak mengetahui fakta persidangan. Fakta persidangan. Ya? Jadi yang mengetahui fakta persidangan adalah terdakwa, hakim, pengacara, dan jaksa penuntut umum. Rasa keadilan penuntut umum sudah memutuskan menuntut hukuman mati. Tetapi rasa keadilan penuntut umum itu tidak harus diikuti oleh hakim. Tidak harus, hakim punya otoritas sendiri ketika menilai rasa keadilan dari fakta persidangan. Nah, hakim telah menunjukkan otoritasnya dan dia masih ada dalam range batas kewenangan dia. Kemudian kita merasa putusan itu tidak adil, juga normal. Tidak ada yang salah. Apa yang dikatakan oleh Bung Yudi tadi juga wajar. Keluarga korban tidak akan pernah puas. Semua keluarga korban menginginkan agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Tapi keadilan menurut hukum itu ketika vonis dijatuhkan ada dalam kewenangan hakim. Nah, tapi ada hal yang saya tidak setuju kepada hakim, yang tidak sependapat, ya, bukan tidak setuju karena saya tidak punya kewenangan setuju apa tidak. Ya, tidak sependapatnya adalah ketika tidak dijatuhkannya pidana mati karena pidana mati itu melanggar HAM. Ya, nanti Bung Pikai yang lebih jelas menjelaskannya. Karena begini, kalau pidana mati itu tidak ada pelanggaran HAM selama diatur oleh hukum. Pertanyaan yang sangat mendasar begini. Orang ditahan, dikerangkeng, dimasukkan dalam rumah tahanan. Melanggar hukum enggak? Ya, mengekang kebebasan orang. Tetapi karena hukum membolehkan orang ditahan, maka menjadi sah perbuatan yang mengkerangkeng orang itu menjadi yang melanggar hukum menjadi legitimate. Begitu juga pidana mati. Selama ada hukumnya, ada hukum positifnya berlaku, bisa dilaksanakan. Bahkan RUU KUHP sekarang pun mengatur tentang pidana mati. Hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, ya. Baik. Tidak bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia, karena hukum positif mengatur kebolehannya. Tapi kita juga meratifikasi. Orang luar negeri, orang Eropa, masyarakat Eropa akhir-akhir ini menganggap pidana mati itu sesuatu yang bertentangan dengan HAM, tapi Indonesia ya menganggap pidana mati itu adalah sah. Nanti saya akan minta pendapat Bung Pigai karena kita juga meratifikasi ini ya untuk ikut untuk hak asasi manusia menolak hukuman mati. Kita juga akan mendengarkan nanti fakta-fakta persidangan dari kuasa hukum, nanti ada Mas Yudi akan menjabarkannya. Usai jeda, saat lagi Dua Sisi akan kembali. Ya, saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Saya ke Mas Yudi Kurnia. Mas Yudi, bisa mungkin tadi Bung Nasrullah mengatakan kita yang di sini ini kan nggak tahu fakta-fakta persidangan ya. Nah, mungkin Mas Yudi bisa membeberkan apa mungkin yang menjadi hal yang menguatkan fakta persidangan yang bisa memberikan vonis yang berat untuk terdakwa kalau dari sisi kuasa hukum korban dari Anda. Maaf Mbak, putus-putus Mbak. Bentar.
Mas Yudi, mungkin bisa menyampaikan kepada kami fakta hukum persidangan apa saja menurut kuasa hukum yang bisa menjadi basic untuk pemberatan bagi terdakwa untuk mendapatkan vonis seberat mungkin. Ya, yang pertama pelaku ini seorang pengajar. Yang kedua pengasuh, yang diberikan kuasa mengasuh orang tua, mempercayai orang tua itu kan kepada si pelaku. Itu yang dilakukan oleh pengajar atau pengasuh. Dan direncanakan si pelaku ini melakukan perbuatan kejahatan seks ini ke anak-anak ini. Dia udah terencana dengan begitu rapihnya sampai tetangganya aja nggak curiga. Yang kedua, orang korban ini lebih dari satu, tadi persidangan itu 13 orang dan melahirkan 9 anak. Kurang apa gitu bukti yang bisa memberatkan itu? Hal-hal apalagi anak-anak sampai ada yang sedang haid dipaksa untuk melayani nafsunya dia. Itu anak-anak tuh sampai nangis, tidak menerima kejadian ini pada saat di tempat dia itu, tempat pelaku itu. Tapi mereka tidak bisa berdaya. Ya jangan anak-anak, istrinya aja kan berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal istrinya tahu kalau anak-anak itu diperlakukan seperti itu sama suaminya. Apalagi anak-anak gitu ya, yang masih labil, dengan diiming-imingi segala macam, harus taat kepada guru, harus kalau mau nurutin siapa yang mau jadi polwan akan dibantu untuk menjadi polwan. Siapa yang mau cita-citanya apa akan saya bantu, kuliah mau dibiayai. Mau ngebiayai kuliah gimana? Pesantrennya aja orang tua itu ikut membawa bahan-bahan bangunan dari kampung, swadaya masyarakat ikut membantu, tenaganya, bahannya. Oke. Dan tahunya pada saat 2020 pada saat membangun yang di Cibiru itu, orang tua murid itu ikut serta membantu tenaganya. Baik. Padahal pada saat itu anaknya sudah digunakan oleh si Heri. Bagaimana nggak sakitnya orang tua? Nah, oke, terima kasih Mas Yudi. Bung Nasir, ini dengan fakta-fakta seperti ini 13 korban, 9 bayi dilahirkan, dieksploitasi. Mengatakan ada keadilan publik, ada keadilan hukum, maka kalau dihadapkan dengan dua keadilan itu, mana yang dipilih oleh hakim? Tentu hakim seharusnya memilih keadilan publik. Ya, idealnya seperti itu. Dan sebenarnya kalau kami melakukan fit and proper test kepada calon-calon hakim agung, dua pertanyaan ini sering kami tanyakan. Wahai calon hakim agung, kami katakan, kalau Anda dihadapkan dengan dua keadilan publik dan keadilan hukum, mana yang Anda pilih? Hampir rata-rata mereka menjawab keadilan publik. Karena itu artinya apa? Karena dia berempati dengan apa yang dialami oleh publik kebanyakan. Dan saya katakan tadi bahwa sebenarnya predator seksual terhadap anak itu kan hari ini sudah sangat mengkhawatirkan kita. Betul. Bahkan sudah masuk dalam tahap darurat. Dan hampir di seluruh provinsi mengalami hal yang sama. Dan ini dilakukan sebuah lingkungan di mana kemudian lingkungan itu identik dengan pendidikan Islam. Bahkan dalam Islam juga itu disebut dengan perbuatan fasad, ya, perbuatan yang rusak, ya. Dan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini itu juga bisa dianggap melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita melihat itu, meskipun memang ada orang mengatakan bahwa keadilan itu relatif, ya. Boleh jadi bagi A adil, dia sudah adil putusan itu, bagi B belum tentu. Termasuk vonis ini. Ya, oleh karena itu sebenarnya melihat situasi dan keadaan yang hari ini terjadi, ya seharusnya memang hakim mempertimbangkan keadilan publik. Tentu saja kita menghormati putusan hakim. Ya. Dan kalau kemudian putusan ini kemudian dianggap tidak adil, dia bisa naik ke atas. Ya. Kalau kemudian putusannya masih sama, dia bisa naik lagi ke atas. Masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh keluarga korban dan penasehat atau pengacara korban. Tapi sekali lagi memang ini hal yang harus dicermati oleh pimpinan Mahkamah Agung dalam konteks bagaimana mengadili ya peristiwa-peristiwa yang kemudian menarik perhatian publik,
Walaupun kemudian hakim tidak boleh terbawa oleh opini publik, Oke, ya baik. itu nggak boleh juga, ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana publik merasakan apa yang dirasakan oleh korban, ya tadi disebutkan oleh pengacara itu juga terencana dilakukan, bukan tiba-tiba, bukan sekonyong-konyong dia melakukan itu, dan dia lakukan berkali-kali dan kemudian direncanakan si A, si B, si C sampai 13 orang. Dan itu bukan mendadak itu, bukan tiba-tiba itu, direncanakan dengan baik. Dan itu kemudian menghancurkan dignitinya, kehormatannya, martabatnya, dan itu menimbulkan luka trauma yang begitu mendalam bagi seorang perempuan. Nah, karena itu pertanyaannya, bagaimana kalau itu kemudian dialami oleh anak kita, keluarga kita? Kan itu yang terbayang dalam pikiran kita. Jadi tentu saja memang ini bukan berarti kita membawa perasaan seperti yang dikatakan oleh Bang Nasrul tadi, bukan. Tapi inilah potret nyata dalam kehidupan kita saat ini. Oke, Bung Nasrul, ini kalau kita melihat, ini sekali lagi kita menghormati putusan hakim, dan hakim punya otoritas sendiri dengan mempertimbangkan segala aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis. Tapi kalau kita mendengar, memang tidak semua fakta persidangan dihadirkan, ada beberapa poin yang kalau masyarakat sendiri pun akan geram mendengarkan ini. Dengan korbannya 13 orang, bayi dilahirkan, kemudian dieksploitasi, direncanakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Nasir dan Anda tadi, saya sepakat, makanya saya bilang dari awal kalau saya duduk menjadi hakim, saya juga sepakat saya akan jatuhkan pidana mati. Tetapi saya melakukan analisis dari sisi keadilan dalam penjatuhan pidana dan tuntutan. Tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah tuntutan yang telah memenuhi rasa keadilan publik. Termasuk keadilan saya, Anda sudah dipenuhi oleh penuntut umum. Tapi hakim tidak harus tunduk kepada keadilan yang dituntut oleh publik. Kalau bisa publik mengatakan seharusnya itu orang dipotong-potong sekalian. Tetapi kan tidak boleh, hukum itu ada. Bagaimana proses dijalankan? Ketika hakim menjatuhkan putusan dengan keyakinannya inilah keadilan saya, maka kita pun harus menghormati dengan putusan hakim. Hakim telah beristihad waktu dia mengambil putusan itu. Nah, kemudian ketika ada pihak yang tidak puas, tadi Bung Nasir mungkin sedikit agak keliru ya, ketika ini korban atau pengacara yang harus mengajukan banding atau melakukan perlawanan terhadap putusan itu, tidak seperti itu. Karena di dalam ini ada kelemahan sedikit dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di dunia. Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di dunia dan di negara manapun kecuali pidana Islam, ya, sistem pidana Islam, bahwa korban atau keluarga korban tidak terlibat, bukan pihak di dalam perkara pidana. Misalnya ada ketidakpuasan, ini korban tidak puas misalnya, keluarga korban tidak puas. Dia tidak bisa menyatakan banding, itu harus dinyatakan banding oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umumlah yang mewakili kepentingan korban, bukan juga pengacara Pak Yudi tadi, korban. Nah, kecuali dalam sistem peradilan pidana Islam. Dalam peradilan pidana Islam itu korban atau keluarga korban diajak komunikasi, ditanyakan apakah Anda memaafkan. Nah, itu akan menentukan berat ringannya pidana. Nah, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dikatakan rekan saya tadi, Bung Nasir, bahwa dalam fit and proper test yang kami ajukan kepada Hakim Agung, kalau ada benturan atau dibenturkan keadilan hukum dengan keadilan publik, saya yakin semua calon Hakim Agung yang ingin lulus pasti bilang sana. Tetapi dalam ilmu hukum pidana, calon hakim agung itu tidak lulus dia. Karena apa? Keadilan hukum yang harus ditegakkan. Kalau kita yang menguji dari sisi ilmu hukum pidana, ya. Cuman karena fit and proper test itu diuji dengan bahasa, dengan pihak-pihak yang lebih berbicara kepentingan publik, maka dia harus menjawab sesuai dengan kebutuhan lulusnya itu. Terima kasih. Itu kan, jadi menurut saya ketika dua pertanyaan itu diajukan, yang menjawab kan biasa nurani, ya, nurani yang menjawab itu sebenarnya. Dan itu adalah potret seperti saya katakan tadi. Jadi bukan karena mereka mau lulus juga, Bang Nasrullah, ya, tapi karena memang itulah nurani sebenarnya. Ketika walaupun ketika dia kemudian menjadi hakim agung, dia dihadapkan ya dengan persoalan-persoalan hukum. Oke, saya mengajukan pertanyaan ke Bung Nasir Jabil. Kalau ada yang menguji
calon hakim agung itu Anda tanyakan, ketika ada dihadapkan kepada Anda keadilan hukum dengan keadilan publik, mana yang Anda utamakan? Kalau dia bilang keadilan hukum yang saya utamakan, Anda luluskan nggak dia? Itu bukan soal lulus atau tidak lulus. Jadi pertanyaan itu bukan soal meluluskan atau tidak meluluskan. Pertanyaan itu hanya ingin meneruskan keresahan yang ada di tengah masyarakat. Bahwa kemudian dalam prakteknya kemudian ada putusan-putusan yang kurang memperhatikan aspek keadilan publik, nah itu urusan hakim lah ya. Dan dia mandiri, dia merdeka dalam memutuskan perkara yang dia tangani. Tapi itu kan pertanyaan dari representasi dari apa yang diresahkan oleh masyarakat. Jadi bukan soal lulus atau tidak lulus kalau kemudian dia menjawab A atau dia menjawab B. Tapi saya sependapat dengan Bang Nasrul bahwa tadi memang Bang Nasrullah bahwa memang itu jaksa, dan saya juga baca di media memang jaksa lah yang kemudian kalau mau banding bukan korban, bukan keluarga korban ataupun pengacara korban. Kita tunggu saja apakah jaksa merasa sudah cukup adil dengan apa yang diputuskan oleh para hakim tersebut. Ini masih pikir-pikir ya akan untuk menunjukkan banding atau tidak. Nah ini menarik nih, tadi Bung Nasrullah sempat menyebutkan bahwa setuju kalau diberikan vonis hukuman mati begitu ya. Dan tapi bukan ada alasan pelanggaran HAM di sana. Nah, dari sisi perspektif HAM ini selalu jadi bahan diskusi, perdebatan terus-menerus nih Bung Pigai. Tapi nanti kita lanjutkan Bung Pigai. Usai jeda, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Saya lanjutkan dua sisi Bung Pigai. Ini pro kontra soal hukuman mati selalu jadi perdebatan yang tidak akan pernah usai. Di satu sisi butuh memenuhi rasa keadilan masyarakat, tapi di sisi lain ada hak terdakwa untuk bisa memperbaiki kesalahan, memperbaiki hidupnya. Tapi ini akan jadi diskusi terus jadinya, nggak selesai-selesai. Jadi gini, saya harus jelaskan secara sederhana supaya rakyat Indonesia paham ya. Dalam konteks hukum HAM internasional, ICCPR, ya, Kovenan Sipil dan Politik, yang Indonesia sudah ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Artinya Indonesia berkewajiban mengikuti aturan-aturan hukum tersebut ya. Di dalam konteks ini memang di dalam ICCPR itu boleh hukum mati, diperbolehkan. Tapi hanya dalam konteks kejahatan kemanusiaan dan genosida. Ya, ingat ya. Berarti yang lain dilarang dong. Itu yang pertama. Karena itu kejahatan dan kemanusiaan dan genosida itu masuk dalam extraordinary crime. Jadi kalau di Indonesia itu ada kejahatan kemanusiaan dan genosida, maka dia masuk extraordinary crime dan bisa dimaklumi sebagai sebuah keputusan pengadilan. Dan hukuman mati itu hanya bisa dilakukan melalui proses peradilan resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu specific crime. Kadang ada yang salah tangkap, ini sekalian pelajaran nih. Specific crime itu kayak narkotika. Narkotika itu bisa diobati, bisa disembuhkan. Macam mungkin salah satunya pedofilia. Karena mentalnya. Mungkin predator anak semacam begitu karena mentalnya. Ada faktor-faktor individu yang terganggu. Itu specific crime. Memang hukumannya berat, diinginkan oleh publik dan hukum-hukum di negara tertentu hukum mati, tetapi dalam konteks HAM ini tidak dihukum mati. Dia kena namanya bukan death penalty hukum mati, tetapi dia kena maksimum penalty. Nah, maksimum penalty inilah yang dipakai oleh hakim. Hukuman maksimum, yaitu hukuman seumur hidup. Kemudian yang ketiga adalah crime. Crime ya kriminal biasa. Yang selalu dilakukan oleh hukum nasional. Dalam konteks inilah dalam perspektif hukum HAM internasional. Kemudian saya juga jelaskan sedikit mengenai hukum Islam. Bahwa negara-negara Islam tahun 91 itu adakan konvensi Kairo yang mengadopsi hukum Islam dimasukkan ke dalam hukum HAM internasional. Itu yang namanya hukum partikular namanya, partikular hukum HAM. Di dalam konteks hukuman mati ini di situ dikenal ada dua, kisos dan diat.
artinya apa? Kenapa harus dikenal diyat? Restoratif justice di dalam hukum Islam itu juga ada. Memanusiakan manusia di dalam proses hukum. Membina manusia di dalam proses hukum. Di dalam konteks Islam itu juga ada. Dan itu diangkat oleh PBB sebagai instrumen resmi. Oke, Bang Karena itulah maka hukum resmi, hukum HAM dunia maupun hukum HAM yang berbasis pada hukum Islam, dua-dua ada jalan moderatnya, yaitu restoratif justice. Oke, sebentar. Begitu. Nah, kita berbicara balik lagi ke konteksnya untuk kasus vonis bagi Heri Wirawan ini. Tuntutannya kan seumur hidup, tuntutannya hukuman mati. Ya. Kalau Anda melihat tidak bisa diaplikasikankah hukuman mati untuk kasus terdakwa ini yang sudah merusak masa depan anak-anak, yang kemudian kerugian yang luar biasa, korban tidak hanya mengalami ini, tapi juga di lingkungan sosialnya juga sekarang sangat berpengaruh, korban sangat dirugikan gitu. Jadi gini, memang rakyat Indonesia itu berharap bahwa lembaga peradilan itu satu-satunya yang bisa memberi keadilan kepada publik. Itu ada, itu fakta ya. Tetapi bahwa ada satu institusi besar yang mampu mengorkestrasi menghadirkan keadilan publik, yaitu negara, pemerintah. Karena itu kalau misalnya ketika pemerintah lakukan langkah-langkah dan upaya-upaya signifikan untuk mengeliminir para orang-orang yang berpotensial untuk melakukan predator terhadap anak, apakah dari sisi Kementerian Pendidikan dalam konteks pendidikan, kesehatan dalam konteks kesehatan, sosial dalam kejiwaan dan lain sebagainya, maka sebenarnya kuantitas munculnya kelompok-kelompok predator anak itu bisa direm. Ya, oke. Jadi bisa dibayangkan ketika pemerintah tidak bisa menjadi orkestrasi untuk memainkan mengeliminasi itu, maka ya semua orang berharap hakimnya lah yang bisa memberi keadilan. Jadi apa yang diharapkan oleh keluarga korban bisa dimaklumi. Oke, sebentar. Ini juga tidak hanya keluarga korban ya. Kami juga ingin menghadirkan bagaimana suara dari publik mengenai vonis yang dijatuhkan terhadap Heri Wirawan ini. Banyak yang beranggapan ini harusnya hukuman mati. Oke, kita saksikan bersama, kita tampilkan lagi ini. Beberapa pendapat mengenai vonis terhadap Heri Wirawan ini dia. Terkait vonis kenapa bisa lolos hukuman mati dan kebiri. Ini minta dihukum mati, korban desak jaksa ajukan banding. Minta Heri Wirawan dihukum mati ini ya. 3 legislator dukung Kejagung tuntut mati Heri Wirawan itu konstitusional ya. Tuntutannya sudah, ini vonisnya sudah bahkan ya, tapi vonisnya ternyata lebih rendah dari tuntutannya. Kemudian di satu sisi ini juga bertentangan sebenarnya yang jadi bahan diskusi kita. Hukuman mati buat Heri Wirawan dianggap pelanggaran HAM. Bagaimana penilaian Komnas PA ini ya? Dianggap pelanggaran HAM. Selanjutnya Komnas HAM tolak hukuman mati kebiri bagi Heri Wirawan pemerkosa 13 santri. Heri Wirawan divonis bui seumur hidup, KPAI itu hukuman tertinggi. Jadi memang selalu jadi pertentangan ini. Saya mau ke Bung Nasir. Bung Nasir, ketika menyebutkan tadi negara harus hadir. Ya. Kalau misalnya dalam penegakan hukum memberikan keadilan ternyata banyak yang merasakan ini tidak memiliki rasa keadilan, bagaimana ini bisa hadir untuk memberikan efek jera atau menghentikan langkah-langkah predator lainnya nantinya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa keadilan itu kadang sangat subjektif. Ya. Tapi tentu hakim bisa menggunakan hati nuraninya, menyambung nurani hakim dengan apa yang menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu memang kalau kita bercermin dari apa yang diputuskan oleh Heri Wirawan itu memang seperti yang kita tadi bicarakan ya, seumur hidup itu mungkin sangat menyiksa dia, sangat menyakitkan bagi dia karena dia menjalani hukuman itu sampai dia meninggal di dalam penjara. Ya, tapi itu kan asumsi kita yang kita bilang bahwa dia akan merasa tersiksa, kan? Itu kan asumsi. Belum kita lihat nanti kenyataannya seperti apa. Tapi keresahan yang terjadi di masyarakat itu bukan asumsi lagi. Itu sudah fakta
dan itu terjadi di mana-mana. Nah, karena itu memang ya apa yang kemudian diputuskan oleh majelis hakim tadi itu ya belum sebenarnya, sekali lagi belum ya, belum mencerminkan apa yang diharapkan oleh publik kebanyakan. Ya, meskipun saya sependapat dengan Bang Nasrullah bahwa kita tidak menyaksikan, tidak menghadiri, tidak membaca dan sebagainya. Tapi tanpa perlu kita membaca, menghadiri dan mendengar, kita kan sudah kemudian melihat ya berbagai macam fakta yang terjadi terkait dengan masalah-masalah kejahatan seksual tadi itu. Nah, karena itu sekali lagi dalam pandangan saya ya, apa yang disampaikan oleh Komnas Perlindungan Anak ya dan juga sebahagian warga itu memang ya mungkin dianggap itu sudah maksimal. Ya bisa jadi hakim menilai bahwa putusan itu sudah melebihi dari ancaman maksimal yang dituntut oleh jaksa. Nah, oleh karena itu kemudian bagi hakim ini sudah sama ya dengan hukuman mati. Ya, tapi sekali lagi bahwa hukuman mati memang teman-teman Komnas HAM misalnya tidak setuju, Kebiri tidak setuju dalam perspektif hak asasi manusia dan merujuk kepada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar tentang hak asasi manusia itu sangat tepat. Tapi di samping hak yang dimiliki oleh seseorang juga dia punya tanggung jawab ya dengan diri dan lingkungan sosialnya. Nah, tanggung jawab dia inilah yang kemudian dihadapkan oleh hukum begitu. Nah, karenanya sekali lagi saya katakan ya negara ya bisa dikatakan gagal. Bisa jadi perspektif Komnas HAM itu melihat kenapa mereka akan mengatakan demikian karena melihat negara ternyata ya gagal melindungi warganya. Jadi gini Pak, pandangan Komnas HAM itu tidak hanya ansih pada hukum HAM internasional, tapi mengikuti tren perkembangan dunia. Dari tahun 1800-an, ya namanya retributive justice, hukum balas, itu sudah hampir berakhir. Beberapa negara di Eropa sudah mengalami perubahan. Posisi hari ini, cuma yang dunia menyorot negara yang menerapkan hukuman mati, itu kayak Tiongkok, Amerika di beberapa negara bagian, Iran, Arab Saudi, termasuk Indonesia. Karena itulah maka sekarang ini kan dunia di mana semua nilai-nilai humanisme, demokrasi, keadilan, dan perdamaian itu dituntut. Ketika ada hakim yang mengambil keputusan yang berbasis pada human right, humanitarian, sebenarnya memberi pesan kepada dunia bahwa Indonesia, proses peradilan, criminal justice system di Indonesia sedang juga memulai berbasis based on human right, berbasis hak asasi manusia. Pesan itu juga penting ketika kalau Bang tadi Nasir menyatakan bahwa ini juga mungkin karena ada dunia internasional sponsor. Kan gitu ada kecurigaan-kecurigaan sponsor terhadap ini. Sebentar Bung Nasrullah, jangan dilanjutkan dulu. Tadi kesan itu juga penting, tapi juga tidak kalah penting adalah nasib para korban juga itu diperhatikan ya. Nanti kita lanjutkan, saya harus jeda dulu. Bagaimana nasib korban tidak hanya melulu vonis terhadap terdakwa, tapi juga rehabilitasi korban juga harus jadi perhatian. Usai jeda akan kami lanjutkan di dua sisi. Ya, ini kita berbicara mengenai korban ya. Dalam salah satu putusan hakim disebutkan bahwa selain divonis seumur hidup penjara, ini juga membebankan restitusi untuk biaya restitusi dibebankan ke negara. Satu itu. Kemudian juga selanjutnya di vonis hakim ini disebutkan 9 anak yang lahir dari korban Heri Wirawan dirawat oleh Pemprov Jawa Barat. Kita akan membahas ini mengenai rehabilitasi para korban. Saya ingin ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, bagaimana keluarga kemudian merespon bahwa nanti ke-9 bayi ini akan diambil alih oleh Pemprov untuk dipelihara? Ya Pak, untuk sampai ke sana kami belum ngobrol tentang bagaimana anak ini diurus oleh pemerintah provinsi atau oleh instansi yang lain, lembaga lain. Kami belum sampai ke sana karena keluarga korban masih belum berpikir ke sana. Untuk saat ini ya, kalau sebelumnya sih sempat terpikirkan bagaimana nih anak ini untuk masa depannya, bagaimana mulai dari kehidupannya, sekolahnya, pendidikannya. Saya bilang itu nanti negara lah. Negara harus hadir dalam situasi seperti ini.
Jangankan ada putusan pengadilan yang memerintahkan untuk mengurus institusi pemerintah provinsi atau kementerian apa. Nggak ada putusan pengadilan pun, ini belum menjadi kewajiban negara. Dalam situasi ini, tanggung jawab negara. Justru itulah kami sangat kecewa sekali dengan keputusan itu, makanya dengan ada undang-undang perlindungan anak yang mengatur hukuman mati itu adalah memberikan pesan bahwa di negara ini tidak ada ruang kepada siapapun untuk siapapun yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak. Itu undang-undang dibuat dengan berdasarkan filosofis. Jangan menyamakan filosofis kita yang ada di negeri kita ini dengan Eropa. Di Eropa itu cuma di pinggir jalan sudah bebas. Di kita ini sudah merupakan hal yang sangat keras orang menentang itu. Jangan membawa-bawa membandingkan. Budaya kita, budaya ketimuran sudah bagus. Pancasila, negara berketuhanan. Oke. Ya, sayang terputus kita dengan Mas Yudi. Ya, saya ingin ke Bang Nasrullah. Ini salah satu hal yang juga harus diperhatikan adalah rehabilitasi korban. Bagaimana tanggung jawab negara dengan tidak hanya para korban nih, ada bayi-bayi juga yang dilahirkan dari kasus kekerasan kejahatan seksual ini. Ya, jadi gini, saya ingin mengatakan ini ada kewajiban hukum negara. Ketika saya bicara negara sekarang ini adalah saya rujuknya DPR, Bang Nasir Jamil ini. Karena apa? Saya termasuk anggota tim yang merumuskan PP, peraturan pemerintah pelaksana KUHAP, RU KUHAP nanti kalau disahkan bahwa di situ ada kompensasi. Itu rancangan PP ya? Dari PP. Rancangan ya, dalam rancangan PP. Kalau KUHAP itu sudah disahkan. Nah, kalau KUHAP sudah disahkan oleh DPR, maka PP itu akan masuk karena di situ untuk rehabilitasi dan lain-lain, kemudian biaya kepada korban kita atur di sana. Nah, sampai sekarang ini saya tidak mengerti begitu sulitnya RU KUHAP itu disahkan karena memang saya pahami satu hal. DPR itu adalah lembaga tempat memperjuangkan berbagai kepentingan. Ada pihak-pihak mungkin yang belum puas dengan RUU KUHAP, mereka memperjuangkan kepentingannya di DPR. Oke. Udah satu itu saya selalu mengatakan bahwa dalam kasus-kasus seperti ini kita jangan terlalu hanya fokus kepada terdakwa atau pelaku kejahatan, fokus juga kepada korban. Nah, persoalannya tadi adalah payung hukumnya belum ada, kecuali pemerintah mengambil itu sebuah kebijakan. Nih teman-teman di DPR untuk bisa membantu dengan instrumen payung hukumnya. Benar bahwa memang itu belum selesai. Ya, pemerintah kemarin justru mengajukan perubahan terhadap hukum acara perdata. Meskipun sebahagian memang menilai itu belum begitu mendesak dibandingkan menyelesaikan KUHP dan memperbaiki hukum acara pidana kita. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, memang pada prinsipnya, filosofinya negara itu tidak boleh menjadi beban bagi rakyat. Justru negara harus mengambil beban dari rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat sebenarnya itu kan alasan kemanusiaan. Ya, bahwa ada anak yang dilahirkan dari perbuatan jahat tersebut. Bukan korbannya yang jahat, pelakunya yang jahat. Nah, karena itu kemudian Pemprov kemudian mengambil, ya, memelihara atau kemudian membiayai persalinan dan bayi-bayi yang dilahirkan itu. Nah, itu saya pikir alasan kemanusiaan tanpa aturan pun, ya, sebenarnya yang namanya penyelenggara pemerintah itu harus kemudian mengambil beban ini. Ya, nah karena itu saya memberikan apresiasi terkait dengan masalah itu. Tapi kan tidak cukup dengan soal itu. Bagaimana kemudian ke depan ya rehabilitasi terhadap korban, pemulihan hak-hak korban, ya terutama korban yang diperkosa ya oleh gurunya sendiri itu benar-benar bisa dipulihkan sehingga tidak trauma dan kemudian dia bisa menjaga anaknya dengan baik. Kita nggak bisa bayangkan kalau anaknya tumbuh berkembang kemudian sang pelaku masih ada di dalam penjara, lalu apa kata orang? Baik, satu lagi
lagi juga, mungkin ini waktunya juga sudah habis, terbatas, mungkin jadi harus perhatian juga bagaimana selain pemulihan hak korban, bagaimana juga kita meminta agar masyarakat di lingkungan sekitar bisa menerima bahwa ini adalah korban, jangan blaming the victim, jangan menyalahkan korban lagi dengan kasus seperti ini. Itu yang kita juga harapkan, sehingga para korban bisa melanjutkan hidupnya walaupun tidak mudah untuk itu ya setelah kasus ini. Baik, untuk berbicara hukuman mati memang masih akan terus terjadi pro dan kontra, karena ada hukuman mati ini adalah hak yang adalah hal paling mendasar ya, ini melanggar hal yang paling dasar, itu hak untuk hidup dari manusia. Namun di satu sisi ada juga rasa keadilan yang dituntut oleh para korban kejahatan seksual dalam konteks ini. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan untuk keputusan ke depannya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak. Kita jumpa lagi pekan depan dan sampai jumpa.